Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta dan pendengar Radio Kayu Manis di Jakarta dan sekitarnya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan niat kita pada pagi ini melanjutkan kaji kita tentang surah Al-Baqarah. Yang kemarin kita masih belum menyelesaikan ayat yang ke-197. Mari kita lanjutkan dengan mengharap penuh pinta dan harapan mendapat hidayah dan inayah dari Allah sehingga kita dapat memahaminya, meyakininya dan mengamalkannya. Kemarin kita sudah sampai menerangkan ayat yang ke-197 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Dan apa-apa yang telah kamu kerjakan dari satu kebaikan, niscaya Allah melihatnya. Kemarin sudah diterangkan, jadi apa yang sudah dikerjakan adalah dilihat oleh Allah. Hendaknya ikhlas, tidak perlu dipamer-pamerkan, dicerita-ceritakan, dan tidak perlu pula menjelekkan orang lain. Baik, lalu kita sekarang sampai pada kelanjutan dalam ayat itu, yaitu وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Yang maknanya, dan berbekalah kamu, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Menurut para ahli tafsir, asal mula ayat ini turun, ayat watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, ayat ini turun karena untuk membantah sikap orang-orang Yaman yang melakukan haji ke tanah suci, di mana mereka tidak membawa bekal sedikit pun. Ya? Dengan alasan tidak membawa bekal sedikit pun dalam menunaikan ibadah haji. Itulah sikap tawakal yang sebenarnya. Jadi mereka pergi haji tidak membawa bekal, dengan inilah tawakal namanya. Nah, ayat ini turun untuk membantah sikap-sikap orang Yaman yang semacam ini. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i dan lain-lain yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bisa dilihat dalam tafsir Al-Manar ya. Nah, sudah barang tentu orang yang semacam ini, sebagaimana beberapa hari sudah saya terangkan, dia akan mendapat kesulitan di sana karena tidak membawa bekal. Ya, apalagi kalau itu dilakukan zaman sekarang, ini zaman Nabi aja, menghadapi kesulitan karena tidak membawa bekal. Kesulitan itu mendorong dia harus meminta-minta pada orang-orang yang sama-sama melakukan ibadah haji.
Meminta-minta ini menimbulkan kesulitan pula kepada orang lain. Pada waktu itu sikap semacam ini ya, dikhawatirkan akan merusak persaudaraan. Ya, kan haji itu diantaranya ada hakikat persaudaraan dari segala pihak. Persaudaraan ini, hakikat persaudaraan yang diinginkan dalam ibadah haji itu bisa menjadi terancam. Sifat ukhuwah yang ingin dibina itu bisa tidak tumbuh gara-gara ada sikap yang semacam ini. Yang dikhawatirkan demikian. Sedang kita tahu bahwa orang yang diwajibkan menunaikan ibadah haji adalah orang yang mempunyai istita'ah. Orang yang mempunyai kemampuan untuk punya bekal pergi ke Baitullah. Kan begitu? Punya bekal. Yang tidak punya bekal, yang tidak punya istita'ah itu tidak akan diwajibkan menunaikan ibadah haji. Sebagaimana disebut dalam surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran ayat 97. Di mana Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang maknanya, dan karena Allah, karena mengharap ridha Allah, wajib atas manusia haji ke Baitullah. Yaitu bagi orang-orang yang punya istita'ah, punya kemampuan berjalan ke sana, ke Baitullah. Istita'ah apa saja? Istita'ah badannya sehat. Kedua, istita'ah nafsiyah, sehat. Nafasnya, jiwanya sehat, artinya bisa mempelajari manasik haji. Istita'ah maliyah, istita'ah harta, punya kemampuan harta. Harta untuk apa? Harta untuk pergi menunaikan ibadah haji pertama. Dan yang kedua, harta yang ditinggalkan, bekal hidup keluarga yang ditinggalkan. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau nggak punya apa-apa kok pergi haji, lah yang nyuruh siapa? Gitu kan? Inilah. Jadi sementara orang berpendapat bahwa ayat ini turun karena membantah pendapat daripada orang-orang Yaman yang seperti itu pendiriannya, yaitu bahwa tidak bawa bekal itulah menunjukkan tawakal yang sebenarnya kepada Allah. Baiklah, itu pendapat para ahli tafsir sebagian besar begitu. Artinya sementara begitu, sementara ahli tafsir. Sedang Imam Syekh Muhammad Abduh mengatakan bahwa keterangan atau isi yang mengatakan bahwa sebab ayat ini diturunkan karena tindakan orang Yaman, keterangan yang menyatakan demikian ini sebetulnya lemah sekali. Lemah sekali. Artinya tidak mempunyai, bahwa orang pergi ke sana karena tidak punya bekal, itu tidak jelas diterangkan oleh ayat ini. Artinya ayat ini tidak menuju kepada membantah tindakan orang-orang Yaman. Ayat ini tidak begitu. Sebab apa? Langsung yang masuk dalam akal pikiran, kata Syekh Muhammad Abduh, bukan karena membantah orang-orang Yaman. Sebab yang dimaksud bekal di sini dengan tegas oleh Allah. Apakah takwa yang harus dibawa dengan tegas? Fa inna khairaz zadi taqwa. Bahwa yang sebenar-benar bekal yang paling baik adalah takwa. Nah, jadi bukan masalah bekal itu, bekal materi, benda, bukan, tapi takwa. Inilah perbedaan pendapat demikian. Ya? Nah, jadi takwa. Jadi orang mau pergi haji,
Bekal yang paling baik adalah amalan yang soleh. Itulah bekal yang baik, yang berupa kebajikan, yang ditanam berdasarkan yang dilakukan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap ridho Allah. Ikhlas. Inilah bekal orang mau pergi haji. Sebab kalau orangnya belum siap betul dalam soal kebaikan, ya, ingat bahwa dalam melaksanakan ibadah haji itu dituntut berbagai macam orang harus berbuat baik. Bapak akan mengalami berbagai macam kesulitan yang menghalang, yang membujur. Wah, hebat sekali. Ya. Kesulitan apa saja? Kesulitan perasaan, pikiran, tenaga. Lah ini kalau bukan orang-orang yang baik-baik benar pergi haji, wah. Nggak tahan mental bener ya kan? Bisa ngamuk di sana kan gitu kan? Nah inilah. Jadi begitu kalau menurut Syekh Muhammad Abdu demikian. Sebab ingat bahwa makna takwa itu adalah memelihara diri dari kemurkaan Allah. Ya. Yang dimaksud dengan takwa adalah memelihara diri dari kemurkaan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat kebajikan dan membersihkan diri dari segala kemungkaran. Itu. Jadi inilah perbedaan pendapat yang ada tentang watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Baiklah. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, baik yang berada di studio pada pagi ini maupun yang berada di kediaman masing-masing dan yang berada di kendaraan masing-masing sedang berjalan menuju tempat tugas atau kembali ke rumah. Jadi, bagaimana kita menghadapi yang demikian ini? Yang jelas, dua-duanya tidak keliru ya. Bahwa pergi takwa, memelihara diri supaya jangan mendapat murka Allah, harus membawa bekal, itu pun tidak salah. Jangan sampai dimurkai Allah gara-gara beribadah tidak membawa bekal. Padahal yang dimaksudkan istitoah termasuk orang yang punya bekal. Itu pun tidak keliru. Ya? Bahwa takwa itu adalah suatu sikap perbuatan yang sudah mapan menjadi kebiasaan dirinya untuk berbuat baik. Artinya dengan segala kesabarannya, dengan segala ketabahannya, dengan segala kemampuannya untuk berkorban. Kalau ini ada, itu pun mutlak ada. Sebab di sana akan menghadapi kesulitan, perjalanan jauh, capek, makan belum tentu teratur kayak di rumah. Dan ini kalau tidak orang yang benar-benar baik, ini bisa ya, bisa macam-macam nanti ya tak? Di rumah kan bisa seenaknya saja. Ayo sarapan pakai mihun, bisa saja. Tapi di sana kan sulit. Roti aja keras rotinya. Itu yang sekarang, apalagi yang dulu. Nah, baiklah. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia ya. Jadi ayatnya begitu. Lalu dengan ini kita tahu bah, memang betapa jauhnya orang datang menunaikan ibadah haji, ya kan? Jauh, capek, sulit, kan begitu. Betapa besar ongkos biaya yang dipergunakannya. Coba, cuma bisa bikin kesel hati kan gitu kan? Udah keluar ongkos banyak, capek kan gitu. Apalagi betapa kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tentunya yang demikian ini pun harus memakai modal yang kuat sekali. Baik modal material, modal mental ya, istitoah nafsi ya, maupun ilmu-ilmunya dalam haji dan juga termasuk hartanya. Nah, kalau demikian ini harus punya modal yang kuat untuk menghadapi yang demikian ini. Tentunya produknya kalau memang ibadah haji dilakukan dengan sebaik-baiknya, faedahnya juga besar pula, hikmahnya tinggi pula. Ini ya, hikmah apa? Hikmah kemarin dulu sudah saya terangkan betapa hikmah duniawinya, yaitu persaudaraan jadi kokoh,
Persaudaraan tidak asal usul persaudaraan kenal, saling tukar menukar peradaban kebudayaan. Haji itu merupakan muktamar. Sehingga keutuhan umat di dunia ini bisa terjaga, terkoordinir minimal setahun sekali. Ketemu di sana bagaimana keadaan, tukar pikiran. Kan begitu, pada zaman itu kan sulit ya orang. Bisa ketemu bagaimana? Karena biayanya mahal ya. Hikmahnya juga bisa ngerti, oh di sana begini, di sana begini. Nah, sekarang juga begitu, bisa disanurikan bagaimana perdagangan mau diselenggarakan, bisa saja. Nah, begitulah. Ya. Juga, kecuali bagaimana hakikat persaudaraan, bisa mengertilah bahwa kita merasa lebih, tahu-tahu di sana ada orang yang bisa lebih lagi, dan orangnya lebih dari kita, dia juga punya kekurangan dari kita. Ini yang menimbulkan adanya ta'awun, tolong-menolong satu sama lain. Duniawinya begitu. Lalu apa? Bisa menghargai kelebihan orang lain. Ya? Menghargai, tidak mencela, tidak iri lah inilah. Nah, itulah diantaranya yang kemarin saya terangkan. Lah, urusan akhiratnya apa? Urusan ukhrawinya. Hikmah yang besar apa dari urusan ukhrawi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Ya, jadi al-umratu, umrah itu ilal umrati, kepada umrah yang lain, dari satu umrah kepada umrah yang kafaratun lima bainahuma, menghapus segala dosa yang di antara keduanya. Ya, itu umrah itu bisa menghapus dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Loh, hasilnya orang haji dikatakan oleh Nabi di sini, haji yang mabrur itu tidak ada yang patut untuk dijadikan upahnya, balasannya kecuali surga. Lah, jadi begitu ya, orang menunaikan haji, ibadah haji dengan sebaik-baiknya adalah demikian bagusnya. Maka kalau sudah mabrur adalah upahnya jannah. Mabrur itu apa? Mabrur itu dari kata baro ya buru, biron, mabruron. Baro ya buru apa baro ya biru, artinya orang yang berbuat bir, amal kebajikan, melakukan kebajikan, amal bir dilakukan. Mabrur, orang yang mampu melakukan kebajikan-kebajikan. Haji yang mabrur, haji yang melakukan ibadah hajinya dengan baik. Manasik hajinya diselesaikan dengan baik. Akibatnya apa? Pengaruhnya pada dirinya juga baik. Karena ia disiplin dengan apa yang ditentukan pada waktu ibadah haji. Keluar dari haji pun ia sudah membiasakan disiplin, upamanya begitu. Nah, inilah maka besar sekali hikmah ibadah haji. Dengan demikian ini kita tahu sampai Nabi menerangkan nggak patut dibalas yang lain kecuali hanya surga. Ya Allah ya Rabb. Sebab itulah berbahagia orang yang sudah melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya. Baiklah. Lalu ingat, dalam menunaikan ibadah haji, apapun yang kita hadapi, jangan lupa tujuan utama. Itu tujuan utama terletak pada mana? Pada niatnya lah ini. Niatnya dijaga baik, jangan sampai rusak di tengah jalan. Niat beribadahnya ini. Jangan sampai di sana disabot oleh peristiwa-peristiwa yang kecil-kecil hingga niat ibadahnya jadi rusak. Ini niatnya dijaga baik-baik. Kalau sudah urusannya dengan niat, tentunya tidak ada lain lagi. Bab jiwanya niat adalah ikhlas. Ikhlas itu maknanya bersih. Bersih apa? Bersih dari segala pamrih kecuali satu, hanya mengharap ridho Allah. Inilah ikhlas. Maka diperintahkan
Perintahnya apa? Wattaquni ya ulil albab. Nah, bertakwalah kamu kepadaku. Hei orang-orang yang punya akal, mempunyai pikiran. Perintah bertakwa ini dengan hajinya itu, hajinya yang betul-betul karena menuju ridhoku. Yang dituju aku, kata Allah begitu. Takwa kamu kepadaku. Yang dituju ridhoku. Itu. Jangan pikiran ini itu. Ya. Jangan pergi hajinya itu karena ini, karena itu. Maaf ya, banyak sekali karena ini, karena itu kan. Macam-macam deh karena ini, karena itu. Ya. Ayo karena gengsi. Wah, ya toh? Sekampung hampir kaji semua. Yang belum cuma saya, gitu kan. Terus pergi haji, gitu kan. Wah. Sampai rumah tidur pun pakai peci haji. Ini jangan begitu. Itu sih ya, bukan takwa kepada Allah. Itu tidak mabrur kalau begitu. Ya, mardud. Mardud artinya ditolak oleh Allah. Ini wattaquni. Haji itu arahnya takwa kepadaku. Artinya yang dituju ridho Allah, jangan yang lain-lain. Sebab inilah yang menyebabkan kamu nanti menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Akhir ayat ini yang diseru siapa? Wattaquni ya ulil albab. Ulil albab, ulul albab. Orang yang mempunyai albab. Ulu itu yang mempunyai, albab ya albab. Albab itu jamak. Plural dari singularnya lub. Lub itu sudah sering saya katakan santen, esen, sari. Lub. Lalu esen, sarinya manusia itu apa? Akal, pikiran. Santennya manusia itu pikiran. Jadi ulul albab, ya ulul albab ya orang yang punya akal. Nah ini kadang-kadang diterjemah bahwa ulul albab itu adalah kaum intelektual. Berbeda. Pengertian intelektual dalam masa yang sekarang ini ada. Dengan pengertian ulul albab itu berbeda. Kaum intelektual itu hanya melihat dan menyampaikan data apa adanya. Sebagai satu eksistensi, sebagai suatu wujud. Intelektual begitu. Ini loh datanya begini. Sudah. Tanpa penilaian hak apakah batil. Pokoknya ini datanya begini. Baik dan buruk dia tidak mau terlibat. Ini. Kalau ulul albab menyampaikan satu data. Ya. Di mana dia terlibat pada penilaian. Ini data. Ini baik. Ini buruk. Lain kan. Kaum intelektual biasa ini loh datanya gini. Sudah baik buruk. Nah begitu. Pokoknya datanya demikian. Kaum muslimin kalau di airport bikin kotor, titik. Jadi kalau gitu terus putusannya Islam itu kotor gitu kan. Padahal dalam Quran ajarannya tidak begitu. Itu lain kan sikap pikiran. Datanya data saja. Dia tidak lihat bagaimana konsep Islam. Lah inilah. Sering akhirnya kan sulitnya. Muslimin kamar mandinya jorok. Itu kan ya. Terus kalau gitu Islam ajarannya jorok. Nah ini keliru. Silakan. Terus apa? Kaum intelektual itu tidak merasa dituntut. Tidak merasa ada kewajiban moral apalagi untuk membela dan memperjuangkan kebenaran yang termaktub dalam data itu. Ya enggak? Ini datanya dianalisa begini terserah, udah selesai. Tapi ulul albab dia terlibat kepada kebenaran. Ya involve. Ya. Terlibat pada kebenaran yang ada pada data itu. Maka ia pun merasa punya kewajiban moral dan kewajiban spiritual untuk menegakkan, membela dan mengembangkan kebenaran itu. Nah ini. Bedanya di situ. Lalu yang berikutnya yang ketiga, kaum intelektual tidak ada yang dijadikan sumber wibawa dan sumber disiplin. Yaitu Allah, itu tidak ada.
Kaum intelektual kalau menyatakan inilah satu kebenaran ilmiah, itu tanpa pakai sumber wibawa, sumber disiplin, yaitu Allah. Tidak ada. Inilah kebenaran. Tapi kalau sudah namanya ulul albab menyampaikan satu kebenaran berdasarkan pada sumber wibawa dan sumber disiplin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini bedanya bagaimana? Bapak itu sering dibedakan bagaimana bedanya orang-orang ahli filsafat dengan orang ahli agama. Itu sering begitu. Kalau orang ahli filsafat, rasional. Pokoknya rasio begini sudah. Kalau orang yang ahli agama, yang ulul albab, itu tidak sekedar rasio. Sebab rasio itu masih terbatas. Rasio itu di dalam membahas sesuatu, daya kekuatannya terbatas. Mengapa terbatas? Karena rasio itu bekerja ditunjang oleh indera. Ya, rasio bisanya membahas sesuatu masalah. Kan masalah itu dilaporkan oleh indera. Sedang yang bisa dilaporkan oleh indera hanya hal-hal yang nampak, yang syahadah, yang ghaibiyah tidak dilaporkan oleh indera. Nah, ini. Sehingga laporan indera kepada akal itu tidak komplit. Yang gaib tidak dilaporkan, cuma yang nampak saja yang dapat diserap oleh indera. Ini di lain nilai moral tidak diperhatikan. Pokoknya jeruk kan gitu kan? Jeruk mengandung rasa asam. Kalau mengandung rasa asam pasti mengandung vitamin C. Dan kalau diminum, dimakan mesti ada manfaatnya buat kesehatan. Titik. Itu ilmu hasil laboratorium. Udah. Tapi kalau ditanya apakah jeruk itu dapat mencuri dan apa dapat membeli, itu nggak ada pernah berpikir itu. Ilmu gizi nggak mikir begitu. Nah, jadi ya rasio gitu saja. Dia tidak akan terlibat pada nilai-nilai moral yang terkandung di dalam kebenaran. Itulah ilmu gizi. Ada orang yang gitu udah terserah ya toh. Inilah, ini di sinilah. Maka maaf ya, kalau tidak diikuti dengan agama, kita bisa tahu. Nyatanya begitulah. Hasil nuklir, hasil ini bukan lagi untuk manfaat manusia, untuk membuat alat pembunuh manusia. Jadikan bom, jadikan ini untuk merusak peradaban manusia. Kita dihadapkan dengan kenyataan begitu. Ini perbedaan daripada antara kaum intelektual dengan ulul albab. Ulul albab langsung dia melihat sesuatu data, tidak hanya datanya saja, dia melihat ide yang ada di balik data ini. Lah ini ide betul atau ide salah? Lah ini. Dan masih terlibat dia. Terlibat kepada kebenaran yang termaktub dalam data itu. Terlibat dalam arti ingin menegakkan, membela dan mengembangkan kebenaran itu. Inilah bedanya demikian. Nah, dengan demikian ini, mengapa yang disebut ulul albab orang yang bertakwa kamu kepadaku? Memang yang hanya mau terlibat dengan perintah Allah, membela kebenaran dan mengakui sumber wibawa Allah, hanya yang ulul albab. Nah, kiranya pagi ini cukup sampai di sini saja dulu. Besok pagi mari kita lanjutkan dengan ayat yang ke-198. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita pagi ini, menerima amalan kita, dan kita dilimpahi hidayah, barokah dan inayahnya. Mari kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.